Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan tema menerapkan pembelajaran Al-Quran dengan metode Ummi, mata kuliah pembelajaran metode tilawah yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Muhid MPDI. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Aufa Muhammad Irsyad, NIM T2018-1077, dan kemudian ada Ninda Febriantika Rahma dengan NIM T2018-1070. Kemudian ada Wardah dengan NIM T2018-1093, dan ada Ahmad Maki dengan NIM T2016-1197. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Aufa Muhammad Irsyad, NIM T2018-1077. Di sini saya akan membahas tentang pengertian metode Ummi. Apa sih metode Ummi itu? Menurut tim Ummi Foundation, metode Ummi adalah suatu cara untuk mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran, yang dianggap paling efektif serta menyenangkan, dikarenakan metode Ummi ini dirumuskan oleh para ahli-ahli Al-Quran yang sebelumnya itu telah mengungkapkan pendapatnya tentang teori-teori atau metode pembelajaran Al-Quran yang sebelumnya. Kemudian menurut Masruri dan Yusuf, metode Ummi ini adalah suatu cara praktis untuk membaca Al-Quran dengan baik serta benar yang berdasarkan dengan beberapa dasar metode. Yang pertama ada direct method, kemudian repetition, dan ada Ummi Foundation. Secara umum, metode Ummi ini adalah suatu cara untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan pendekatan ibu. Di sini dimaksudkan agar seorang anak agar bisa menghormati dan menghargai jasa ibunya. Jadi kalau kita ambil garis besarnya, intinya adalah metode Ummi ini adalah sebuah metode atau cara praktis yang paling efektif dan menyenangkan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan menggunakan pendekatan bahasa ibu, sehingga anak berusaha untuk menghormati dan mengingat jasa ibu. Mungkin itu pengertian dari metode Ummi yang disampaikan oleh saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang sejarah metode Ummi. Metode Ummi di sini itu lahir atau dicetuskan pada tahun 2007 dan diprakarsai oleh A. Yusuf MS dan Masruri. Metode Ummi adalah salah satu metode pembelajaran membaca Al-Quran yang sudah banyak berkembang di Indonesia. Metode Ummi di sini merupakan metode yang mengenalkan cara membaca Al-Quran dengan tartil dan sudah terbukti mampu atau sudah terbukti mengantarkan anak-anak untuk membaca dengan tartil. Metode Ummi di sini hanya menggunakan satu ros dengan 2 nada, yaitu tinggi dan rendah. Metode ini itu sangat cocok bagi para anak-anak atau para pemula dalam belajar Al-Quran. Metode Ummi hadir diilhami oleh model-model pengajaran yang sudah ada terlebih dahulu atau sudah tersebar di masyarakat, khususnya dari model yang telah sukses mengantarkan banyak anak bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Metode Ummi adalah metode membaca Al-Quran yang menggunakan tartil tanpa menggunakan lagu-lagu yang banyak, sehingga metode ini sangat mudah untuk dipelajari bagi anak-anak khususnya pemula. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah, NIM T2018-1093
Di sini saya meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menerapkan metode UMI. Ada 4 metode pengajaran metode UMI, yaitu yang pertama privat atau individual. Adapun cara pengajarannya yaitu murid dipanggil satu persatu untuk setor bacaan. Kemudian murid yang lainnya diminta untuk membaca buku UMI atau menulis buku di buku latihan sambil menunggu giliran setor baca UMI. Yang kedua, klasikal individual. Adapun cara pengajaran metode klasikal individual yaitu guru mengajar membaca bersama-sama secara klasikal, bisa menggunakan alat peraga atau buku yang ada. Setelah selesai klasikal, dilanjutkan secara individual. Yang ketiga, klasikal baca simak. Adapun cara mengajar metode klasikal baca simak yaitu guru mengajar membaca bersama-sama secara klasikal, bisa menggunakan alat peraga atau buku yang ada. Setelah selesai klasikal, dilanjutkan dengan baca simak. Yang kedua, ketika proses baca simak, salah satu murid diminta untuk membaca buku UMI. Kemudian murid yang lainnya diminta untuk membuka halaman yang dibaca murid tersebut. Selanjutnya, menyimak bacaan murid yang baca tadi. Tidak ada aktivitas atau menulis ataupun membaca buku UMI sendiri-sendiri. Yang keempat, klasikal baca simak murni. Adapun cara pengajaran metode klasikal baca simak murni yaitu yang pertama, guru mengajar membaca bersama-sama secara klasikal, bisa menggunakan alat peraga atau buku yang ada. Setelah selesai klasikal, dilanjutkan dengan baca simak murni. Ketika proses baca simak murni, salah satu murid diminta membaca buku UMI, kemudian murid yang lainnya membuka dan menyimak yang dibaca murid tersebut. Begitu seterusnya. Itu saja yang bisa sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Febriantika Rahmanurjana, NIM T 2018-1070. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari metode UMI. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari metode UMI. Kelebihan yang pertama yaitu metode UMI ini memiliki materi yang terstruktur, yaitu dari jilid 1 sampai dengan jilid 6, ditambah dengan jilid gharib dan juga tajwid. Dengan adanya buku materi tersebut sangat membantu siswa untuk belajar Al-Quran. Siswa yang telah menyelesaikan 8 jilid tersebut sudah pasti akan dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan mengetahui hukum bacaan atau tajwid dan juga
telah mengetahui bacaan-bacaan asing di dalam Al-Quran atau disebut dengan gharib. Kelebihan dari metode UMI yang kedua yaitu metode UMI mempunyai tahapan yang sistematis dengan alokasi waktu yang sangat memadai dalam pembelajaran. Dalam metode UMI ini membutuhkan waktu selama 60 menit dengan pembagian terdiri dari 5 menit pembukaan, 10 menit murojaah hafalan, 10 menit membaca peraga jilid, 30 menit baca simak, dan juga 5 menit untuk penutupan. Hal ini dirasa alokasi waktunya sangat memadai dengan tahapan-tahapan yang sangat sistematis. Kelebihan dari metode UMI yang ketiga yaitu metode UMI melaksanakan pembelajaran Al-Quran dengan direct method, repetition, dan kasih sayang seperti ibu mengajar anaknya. Hal ini menjadikan siswa yang belajar Al-Quran menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Selain itu, metode UMI diajarkan dengan mengadopsi sifat-sifat dari seorang ibu yang mengajarkan sesuatu kepada anaknya, yaitu dengan kasih sayang dan juga kelemah lembutan. Sehingga siswa yang belajar Al-Quran tidak merasa takut dengan guru yang mengajarkannya membaca Al-Quran. Kelebihan metode UMI yang keempat yaitu metode UMI ini menerapkan pengawasan yang ketat sekaligus evaluasi yang berkesinambungan. Metode UMI menerapkan kontrol pengawasan secara internal dan juga eksternal, sekaligus memberikan supervisi yang berkesinambungan. Sistem pengawasan berkesinambungan mengidentifikasikan komitmen UMI Foundation yang tinggi terhadap kemajuan pembelajaran Al-Quran, sekaligus pengawasan yang berkesinambungan menunjukkan penjagaan mutu bacaan Al-Quran yang sangat ketat, yang menjadi kualitas bacaan siswa terjamin. Selain memiliki kelebihan yang telah saya jelaskan tadi, metode UMI juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari metode UMI ini yang pertama yaitu sistem dalam metode UMI membutuhkan guru Al-Quran yang profesional. Sedangkan pada kenyataannya, guru Al-Quran yang profesional itu masih sangat sedikit, sehingga dibutuhkan penyuluhan dan pembinaan terhadap guru Al-Quran yang telah ada, atau sekaligus mencetak guru baru yang profesional. Dalam metode UMI ini dibutuhkan sumber daya manusia yang banyak, karena harus sesuai dengan jumlah siswa per kelompoknya, yaitu berbanding 1:15. Kekurangan dari metode UMI yang kedua yaitu sistem dalam metode UMI membutuhkan dana yang besar karena membutuhkan guru Al-Quran yang banyak dan juga dana operasional yang besar. Suatu yayasan atau lembaga yang menerapkan metode UMI harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk gaji guru, dan juga setiap tahunnya di yayasan atau suatu lembaga akan mengadakan supervisi, imtihan, dan juga khataman, yang mana kegiatan tersebut membutuhkan dana operasional yang sangat besar. Kekurangan dari metode UMI yang ketiga yaitu metode UMI ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2 sampai dengan 4 tahun untuk menghasilkan siswa yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Waktu yang cukup lama tersebut membuat suatu lembaga atau yayasan berpikir berulang kali untuk menggunakan metode UMI tersebut. Karena metode UMI itu terkesan tidak lebih efektif dari metode membaca Al-Quran yang lain. Seperti saja dalam metode Iqra, itu dalam pembelajarannya hanya membutuhkan waktu selama 6 sampai dengan 18 bulan saja untuk menyelesaikan pembelajarannya.
Jadi itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.